Statistik sosial adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan atau mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Adapun ruang lingkup statistik yaitu bisnis, ekonomi, biologi atau biometrika, pertanian, perikanan, sipil, sosial budaya, teknik dan mekanika, komputer dan informasi, komunikasi dan psikologi, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian atau keseluruhan variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Pengelompokan populasi, pengelompokan dari keseluruhan subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik yang sama. Sampel sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Yang pertama, jenis data berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, data ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Yang dimana data kualitatif itu adalah data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka atau non-numerik, atau biasa juga disebut sebagai atribut. Data yang diberikan berupa persepsi atau pendapat sehingga jawaban yang mungkin adalah sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan sangat kurang baik. Yang kedua yaitu adalah data kuantitatif yang dimana data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data kuantitatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu data diskret atau data dari hasil pencacahan dan berupa bilangan bulat, dan data kontinu yaitu data dari hasil proses pengukuran dan dapat berupa bilangan pecahan atau bilangan real. Misal, rata-rata bayi yang baru lahir 2,95 kg, tinggi badan Reza adalah 160,5 cm. Yang kedua berdasarkan cara memperolehnya, dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Teknik pengumpulannya yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan sumber data lainnya. Yang ketiga ada berdasarkan sumber datanya. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Yang pertama data internal yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi atau instansi secara internal. Contohnya data keuangan, data pegawai, dan sebagainya. Yang kedua ada data eksternal yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Contoh dalam jumlah penggunaan modal mahasiswa di luar UIN, tingkat kepuasan masyarakat tentang pelayanan kantor kelurahan. Yang keempat yaitu adalah berdasarkan waktu pengumpulan data, dibagi menjadi dua, yaitu ada data cross section dan data time series atau data secara berkala. Yang pertama, A. Data cross section yaitu data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contoh, laporan nilai ujian online mahasiswa ilmu politik masa tahun 2020. Yang kedua ada time series yaitu data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh, data perkembangan jumlah mahasiswa ilmu politik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Yang kelima yaitu berdasarkan skala. Data ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Jenis dari variabel tersebut yaitu ada variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, variabel antara atau intervening, variabel diskrit, dan variabel kontinum, dan penggunaannya biasanya digunakan pada saat membuat analisis regresi pada bidang ilmu statistik, dan di dalamnya akan lebih dalam membahas yang berkaitan dengan sebab dan variabel satu dengan variabel yang lainnya.
Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis, dan hubungan variabel dengan regresi yaitu kedua analisis tersebut saling berkaitan. Analisis variabel yang menyatakan derajat keberatan hubungan antar data, sedangkan analisis regresi digunakan dalam penggunaan variabel independen berdasarkan pada variabel-variabel independennya yang lain. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linear.